Tak tanya, what is your reason to be a Muslim? Apa alasan kamu ingin menjadi orang Islam? Dia jawab, because your Islam is. Dia bilang, kenapa Anda tertarik masuk Islam? Dia mengatakan karena Islam kamu itu menarik, karena beda dengan yang lain. Kalau yang lain menampilkan bagaimana Islam itu dengan pakaiannya dan lain sebagainya, kamu semau-maunya. Justru itu menarik bagi orang Australia. Yang saya cerita waktu itu, istri saya masak di suku sayur bung, ternyata dari sekian suguhan yang dimakan sama bule Australia sayur bung, dia tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya jawab, this is a bung. Dia nanya sama saya, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Malah dia teriak, amazing, bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Arwah berakoti mau beringi aku. Sebelum lanjut, ayo subscribe dulu. Yang subscribe rezekinya dilancarkan setiap hari dan masuk surga sekeluarga. Wabil khusus pengasuh pondok pesantren santri Manjung, Abah Eko. Pangkatmu apa boleh? Bribka. Santrimu biro 500. Sebulan ngetoke duit biro 80 sampai 100 juta. Gajimu biro? telas. Begitu jawab telas, tanda-tanda jaluk sumbangan aku. Muga-muga kuat, amin. Wabil khusus Habib Zaidan, saya jadi ingat kata-katanya Agus, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Cek menyalawi Zaidan nih bos, tamplik dong. Menyalawi. Kok kumismu hilang nih? Kekerok. Padahal tadi saya mau gojloki kalau masih ada kumisnya. Jalan-jalan ke Ciamis, lihat gedung parkir gerimis. Saya cinta sama si kumis, orangnya ganteng dan romantis. Malah kumisnya hilang, menjijikkan. Para pejabat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, dan juga sahabat saya, adik saya Gus Jaroh, dan para santri serta masyarakat Wonogiri yang berbahagia. Anak kecil main layang-layang, putus benang di ujung belati. Setiap hari mabuk bayak kepayang, pengen segera jumpa orang Wonogiri. Saya tadi kesini didatangi secara Zoom sama orang Korea Selatan, South Korea. Dia tertarik untuk masuk Islam melalui saya setelah yang bersangkutan melihat begitu ramenya pemberitaan media tentang saya. Hikmahnya, ada orang Korea yang tertarik masuk Islam. Alhamdulillah. Coba mungkin tim anak-anak media bisa nggak tadi orang Korea masuk Islam by Zoom? Lagi di input. Kue lah telat bayarmu tak potong loh. Saya meyakini tidak ada satu kejadian pun kecuali ada hikmah di dalamnya. Wa kullu syai'in indahu bi miqdar. Jadi saya dijapri sama seseorang, Gus, saya pengen masuk Islam. Siapa? Orang Korea Selatan. Daerah mana gitu? Untungnya bukan Korea Utara. Kalau Korea Utara itu Kim Jong Un. Kalau sampai warganya masuk Islam mungkin saya yang dibunuh sama Kim Jong Un. Ternyata orang Korea Selatan gitu. Alasannya sederhana, setelah melihat begitu banyaknya berita tentang saya, justru ada Allah kasih hidayah kepada yang bersangkutan masuk Islam. Ya siapa tahu malam hari ini saya datang ada hidayah untuk Habib Zaidan supaya segera menikah. Amin. Kita nggak pernah tahu lah. Amin. Adik-adik sekalian, saya mau ngomong sama para santri-santri ini.
Mudah-mudahan para santri ini spek jodohnya seperti Habib Zaidan. Beling nih. Bagaimana kita nggak seneng sama Habib Zaidan? Minum sekoteng di bawah jembatan, sudah ganteng rajin selawatan. Ya. Minum sekoteng makan penyetan, tapi sayang walaupun ganteng malam Jumat masih sendirian. Ya. Pak Kapolsek rasa melu-melu Pak Kapolsek. Oh, tadi saya bikin pantun tuh, yang berkumis, yang pede malah Pak Kapolsek. Malah itu saya. Begini adik-adik ya, dulu orang Arab itu punya pepatah begini, bul ala zamzam fatu'rof, kencingilah sumur Zamzam maka kamu akan menjadi terkenal. Jadi bahasa terkenal dalam bahasa Arab itu bukan masyhur tapi ma'ruf. Jadi kalau bahasa harian orang Arab itu, oh ini orang terkenal di Indonesia, itu bahasanya bukan masyhur tapi ma'ruf. Ma'ruf. Ini ma'ruf. Bul ala zamzam fatu'rof, kencingilah sumur Zamzam maka kamu akan menjadi terkenal. Ini sebenarnya sindiran bagi kita hari ini yang mempunyai keinginan untuk terkenal tetapi menghalalkan semua cara. Hari ini viral itu seolah-olah menjadi sebuah cita-cita. Saya pengen terkenal, saya pengen terkenal, saya pengen terkenal. Seolah-olah. Adik-adik mohon maaf. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makarnya Allah itu yang paling keren. Saya punya banyak sekian cerita yang bisa dipertanggungjawabkan. Orang mengeluarkan uang bahkan sampai ratusan miliar, bahkan sampai triliun untuk mempromot dirinya menjadi terkenal karena punya tujuan politik, tetapi tidak terkenal, tetap reso viral walaupun sudah diniatkan. Sementara orang-orang yang kemudian tidak punya keinginan untuk terkenal, delalah ono dalan viral ki ono. Saya terakhir ketemu Pak Eko, saya cerita ya, dari tahun 2018 Habib sampai 2024 kemarin sebelum pergantian tahun, medsos itu mencatat Miftah Maulana Habibur Rahman itu viral sampai 7 kali. Semuanya bukan postingan saya, semuanya atas editan orang lain. 2018 kalau itu ada videonya apik banget, sholawatan di klub malam Bose VIP Bali, Salatullah salamullah, kue enak sholawatan mbak-mbak berjilbab. Yang sama saya di Bali itu subhanallah pakaiannya minim 40%. Jadi mbaknya tingginya 170, pakaiannya hanya 120. Yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Ini kemarin hampir saja ikut, tapi alhamdulillah kemudian di akhir-akhir dia sadar nggak jadi masuk. Kula sidom lebu le, yakin rasidom balik. Terus mesti viral meneh Habib Zaidan karaokean. Itu menjadi viral gara-gara dipotong sama orang kemudian diposting. Rame. Hujatan ke saya, alhamdulillah. Ora apa-apa. 2018. 2019 bulan Juni tanggal 20 viral kedua kalinya. Potongan Deddy Corbuzier masuk Islam di pondok saya. Saya bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah dan tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sejak Deddy Corbuzier masuk Islam sampai hari ini, hikmahnya ada lebih 350 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Semuanya ada suratnya, bisa dipertanggungjawabkan. Deddy Corbuzier, DJ Katy Butterfly, Nania Idol yang sudah murtad 10 tahun ketemu saya satu hari langsung masuk Islam. Kemudian banyak artis yang lain, dan terakhir yang barusan tadi orang Korea Selatan. Saya bahkan pernah mengislamkan orang Australia datang dari Canberra. Where do you come from? Canberra. What do you want? I will to be a Muslim. Really? Really? Tak tanya, what is your reason to be a Muslim? Apa alasan kamu ingin menjadi orang Islam? Dia jawab, because your Islam is, dia bilang, kenapa Anda tertarik masuk Islam?
Dia mengatakan karena Islam kamu itu menarik, karena beda dengan yang lain. Kalau yang lain menampilkan bagaimana Islam itu dengan pakaiannya dan lain sebagainya, kamu semau-maunya. Justru itu menarik bagi orang Australia. Yang saya cerita waktu itu, istri saya masak di suku sayur bung, ternyata dari sekian suguhan yang dimakan sama bule Australia sayur bung, dia tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya jawab, this is a bung. Dia nanya sama saya, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Malah dia teriak, amazing, bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Arwah berakoti mau beringat aku.